Hai teman Fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi. Hari ini kita akan mulai untuk program body toning kita. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu sama kalian, aku udah pakai baju yang sama yang kemarin aku udah share fotonya sebelum kondisi yang sekarang. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya badan aku agak melar dikit ya, karena aku kemarin sempat liburan hampir 2 bulan dan aku cuman olahraga untuk maintain ototnya aja biar nggak hilang gitu ya. Aku nggak bawa mat, aku nggak punya alat olahraga, di sana juga nggak ada gym gitu ya. Terus dengan kondisi COVID kayak sekarang tuh agak susah nyari untuk tempat olahraga. So aku olahraga dengan keadaan yang ya udahlah seadanya aja gitu ya. Nah, jadi sebelum berangkat aku tuh udah rencanain gimana ya kalau misalnya aku bikin program untuk mengembalikan bentuk badan aku setelah aku liburan. Aku mau ngasih lihat dulu sama kalian ya. Jadi kalau di foto itu posisi aku kan kayak begini ya. Kayak begini. Terus habis itu aku gini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini aku deketin ya. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya aku dalam posisi tegak gitu ya, badannya tegak, nggak begini, nggak juga begini ya. Jadi dalam posisi tegak seperti biasanya. Kalau kalian lihat di sini lebar perutnya tuh lebih gede, perut bawah aku nambah ya kan. Terus ya bokong masih oke lah, masih ada, cuman malah nambah di sini ada lemaknya sedikit. Kalau kalian lihat di bawah sini tuh malah jadi ada lemaknya. Ya, terus di sini pastinya itu jadi tambah ya. Nah, terus lengan ini agak offside sedikit, lengannya itu offside dari bajunya. Ini ya, satu lagi aku lupa di belakang sini sekarang itu jadi agak banyak gitu ya. Nah, jadi sama juga di punggung nih, punggung biasanya aku tuh punya di sini ada otot, sekarang agak sedikit hilang, walaupun sedikit ada, masih ada garisnya gitu ya. Terus kalau kalian lihat di perut juga sebenarnya aku masih ada juga sedikit garisnya di sini gitu. Nah, enaknya kalau misalnya kita biasa latihan otot, kalaupun kita lama enggak intens gitu latihannya, dia nggak terlalu hilang, masih ada lah dikit-dikit gitu ya. Nah, kalau posisi tubuhnya kayak gini nggak apa-apa gitu. Jangan pernah berhenti untuk kembali lagi ya. Pesan aku cuma satu gitu. Jadi kalau misalnya udah keburu, aduh naik berat badannya udah keburu banyak, udahlah aku males ngulang lagi dari awal. Nggak begitu, balik lagi ke latihan kalian yang rutin, karena dengan proses dan berjalannya waktu kalian kembali lagi, dia akan kembali lagi juga. Jadi jangan sampai kalian biarin udah makin melar aja kayak gitu. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian. Jadi aku akan buktiin gimana caranya aku kembaliin lagi badan aku seperti yang ada di foto itu dengan baju yang sama nih. Jadi kita akan latihan hari ini untuk upper body. Oke, aku ambil kursi dulu. Kalian boleh sambil duduk, jadi carilah kursi yang nyaman buat kalian. Ada sandaran boleh, nggak ada sandarannya juga boleh. Bebas ya. Jadi hari ini kita akan latihan dengan dumbbell. Oke? Nah, teknik latihannya adalah yang pertama, untuk setiap gerakan itu kita akan mulai dengan 8 sampai 12 repetisi. Nah, kalau sampai itu gimana cara ngitungnya, Kak? Gini, kalian kalau memang benar-benar pemula itu kalian bisa mulai dengan 8 repetisi. Kalau itu dirasa sudah berat, berhenti sampai di situ. Tapi usahakan sampai 8 repetisi. Nah, buat kalian yang udah biasa olahraga, mungkin 8 repetisi agak terlalu ringan, jadi kalian tambahkan hingga 12 repetisi. Tapi ada syaratnya. Kalau kalian menggunakan dumbbell atau misalnya botol air mineral atau apapun yang menjadi beban gitu ya, untuk nambahin beban, satu prinsipnya adalah gini, jangan kalau misalnya udah 8 repetisi kalian merasa
itu terlalu ringan, nah ada baiknya kalian tambah ya. Jadi untuk yang pertama, aku suggest untuk pemula bisa gunakan dumbbell di 2,5 kg atau 1 kg. Nah, berat tubuhnya kalian kan beda-beda, kemampuannya untuk mengangkat sesuatu itu juga beda-beda. Jadi aku nggak bisa pukul rata bahwa ya semua pemula harus 2,5 atau semua pemula 1 kilo aja dulu gitu. Nah, untuk beberapa orang yang dengan berat badan lebih banyak, 1 kilo itu terlalu ringan gitu. Jadi kalian yang kira-kira enaknya berapa. Nah, kalau kalian tanya aku pakai berapa, aku pakai 3 kilo ya, karena ini kita baru mulai latihan lagi dan aku baru pulang dari liburan juga, biar nggak kaget gitu ya, aku pakai yang ringan dulu. Nah, nanti untuk latihan berikutnya aku mungkin akan pakai dengan beban sebesar misalnya 5 kilo gitu ya. Nah, beberapa gerakan itu sebenarnya beda-beda beban. Kalau kayak misalnya buat bicep curl gitu ya, seaku 3 kilo itu oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kayak begini, nah aku pakai misalnya 3 atau 5 kilo, itu pasti akan lebih terlalu berat ya. Pasti terlalu berat buat ngejar repetisi sebanyak 8-12 ya. Jadi untuk awalan aku suggest-nya gini, gunakan dulu dumbbell yang kira-kira buat kalian itu nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Memang kalau latihan di rumah tuh sulitnya karena kita nggak punya alat dengan macam-macam kebutuhan kita. Kalau aku suggest sebenarnya untuk kita latihan di rumah, kalau bisa itu kalian punya dumbbell yang adjustable ya. Jadi sebenarnya investasi di alat kesehatan sih nggak rugi ya, karena maksudnya kalian latihannya juga di rumah dibanding misalnya kalian latihan di gym juga pasti ada harganya kan gitu. Nah, tapi kalau memang kalian niat untuk latihan di rumah karena bisa waktunya lebih fleksibel, ya kenapa nggak beli alat olahraga untuk di rumah ya. Jadi ada dumbbell adjustable. Besok akan review gimana dumbbell yang cocok untuk kita punya di rumah. Hari ini kita akan latihan 5 teknik dasar untuk upper body. Sebelum kita latihan, ada baiknya kita pemanasan dulu. Oke. Dari sini teman-teman tarik dulu tangannya ke arah depan. Oke. Duduk tegak ya, jadi badannya, spine-nya itu dipanjangin ke arah atas. Tarik nafas, angkat tangannya ke arah atas. Oke, sekarang buang nafas, satukan tangannya di belakang, dorong ke arah belakang. Oke, sekarang twist tangannya ke arah belakang, lalu tarik ke arah atas. Ganti tangan yang satunya. Oke, pemanasan tuh penting ya. Kalau untuk kita lagi angkat beban atau kita latihan untuk strength training, itu penting banget. Oke, sekarang dari sini tangannya yang satu di paha yang kiri, yang satu lagi ke kanan. Jadi kita mau stretch dulu badan sebelah samping biar nggak kaku-kaku atau sakit setelah kalian angkat beban. Ganti lagi. Oke, sekarang dari sini twist badannya ke arah samping. Kembali lagi, satu lagi. Ya, sekarang shouldernya angkat ke arah belakang, putar. Oke. Putar. Putar. Oke, sekarang maju ke depan. 2 3 4 5 6 7 8. Next, lehernya coba untuk tarik ke arah samping.
Satu lagi, switch. Kembalikan lagi ke tengah, tarik ke sebelah kanan, lagi ke sebelah kiri. Oke, sekarang kita akan mulai latihan kita. Peraturannya adalah setiap gerakan itu dilakukan sebanyak 3 set. Ya, jadi satu set terdiri dari 8 atau 12 repetisi. Jadi kalian tentukan sendiri minimal 8, maksimal 12 repetisi ya. Usahakan sih bisa di 12, tapi kalau 12 agak berat ya di 8 oke. Nah, di antara set itu kalian kasih istirahat. Bisa 30 detik atau 1 menit ya. Kalau memang bisa lebih cepat, maksudnya 30 detik, ya kalian pilih yang 30 detik. Tapi kalau kalian butuh istirahat 1 menit, ya istirahat maksimal 1 menit, jangan lebih ya. Jadi usahakan untuk intens latihannya, jadi tidak berhenti. Misalnya disambi sambil nelfon dulu, main game, atau masak Indomie, nggak begitu ya. Jadi latihan intens, walaupun istirahat 1 menit ya ditunggu. Nah, di sini kita akan latihan untuk teknik yang benar, karena ini kita akan bawa ke latihan-latihan berikutnya. Jadi nafas itu sangat penting, dan juga letak posisi beban pada saat kita melakukan gerakan. Kita akan latihan nafas dulu. Yang pertama, ketika kalian melakukan kontraksi ya, untuk otot-otot itu biasakan untuk tarik nafas ya. Tapi pada saat kalian melepaskan, biasakan untuk membuang nafas. Jadi misalnya kayak gini, misalnya bicep ya. Bicep kalian angkat, tarik nafas ya, kemudian lepaskan, buang nafas. Oke, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut ya. Nah, ketika kita fokus ke satu otot, namanya bicep curl, berarti fokusnya adalah ke otot bicep ya. Otot bicep tuh di sini, jadi yang lain enggak gerak dan tidak ada ayunan di shoulder. Jadi posisinya adalah seperti ini, luruskan ke arah bawah ya, kakinya seperti ini. Aku serong sedikit biar kalian kelihatan. Jadi seperti ini, tangannya luruskan menghadap ke arah depan. Jadi tangannya itu dalam posisi lurus ke bawah, bukan di sini. Lihat ya. Pertama, perhatikan pergelangan tangan. Pergelangan tangan posisinya dalam posisi lurus ke arah depan ya. Jadi bukan di sini, angkatnya nggak di sini, karena biasanya kita begini kan. Nah, pada saat kembali itu nggak maksimal, nggak di sini. Ini tangannya lurus di sini. Jadi kalau aku tanpa dumbbell, tangannya di sini, ya. Naik ke atas, angkat di sini. Kembali lagi ke bawah, turun di sini. Oke, jadi bukan di sini, terus pas turun masih di sini. Nih, gara-gara pengen curi start biar nggak terlalu berat, tangannya tetap di sini. Kedua, pastikan untuk yang dirasakan adalah di bicep kalau kita latihan bicep. Jadi otot yang kita tuju adalah otot yang dilatih ya. Ini shoulder nggak ikutan. Nah, kadang-kadang kalau kita udah kecapean, bawaannya kayak gini. Nah, yang gerak shoulder gini ya kan, ini diem aja, nggak usah ikut-ikutan ya. Ini diam, yang mengerahkan tenaga itu otot bicep. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, pada saat seperti ini usahakan untuk spine-nya panjang ke arah atas, nggak begini juga ya. Jadi postur tubuh itu juga penting ya. Tegak badannya, buka dadanya, shouldernya stay. Dari sini tarik nafas, angkat, buang nafas, turun lagi ke bawah, lurusin pergelangan tangannya. Oke, kita akan mulai posisi ini. Aku akan latihan selama 12 repetisi. Kalau kalian mau bareng boleh, kalau 8 dirasa sudah lelah
istirahat dulu juga nggak apa-apa. Oke, let's go. Tarik nafas, siap-siap posturnya ya. Inhale, tarik nafas. Buang nafas lewat mulut. Pandangan boleh ke depan. Inhale, tarik nafas. Badan bagian lain tidak bergerak. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja karena kita mau latihan untuk bicepnya ya. Jadi benar-benar dirasakan pada saat dia ngangkat. Sikunya stay. Sikunya juga nggak goyang kayak shoulder. Jadi berhenti di sini. 3. Angkat lagi. 4. Kembali lagi. Angkat lagi, tarik nafas. Buang nafas, turunkan ke bawah. 5. Lagi. Inhale, tarik nafas. Leher dan shouldernya nggak usah tegang ya. Jadi sini aja yang benar-benar harus latihan untuk angkat. 6. Berapa ya? Lagi ya. 7. Kembali lagi. 8. Lagi. 9. Kembali lagi. 10. 2 lagi. 11. And then last one. 12. Istirahat dulu. Maksimal 1 menit. Kurang dari itu lebih baik lagi ya. Kalian ulangin ke set kedua dan set ketiga untuk gerakan seperti ini. Jangan lupa karena ini kalian satu-satu, kalian ulangin juga untuk sebelah kiri ya. Kecuali kalian dari awal itu langsung dua-dua begini boleh. Nah, tapi kalau kalian kiri dan kanan satu persatu karena mau fokus, ya kalian ulangin lagi yang untuk sebelah kiri ya. Jadi kita ulangin biar balance, nggak boleh satu aja. Oke, inhale, tarik nafas, in 1. Buang nafas, exhale. Lagi tarik nafas, 2. Buang nafas, 3. Ingat ya, pergelangan tangannya nggak ke atas. Lagi, 3. Buang nafas. Lagi, 4. Shoulder dan siku tangan stay. Lagi, 5. Kembali lagi. 6. Lagi. 7. Perhatikan ya, walaupun kita gerakannya untuk tangan, perut itu tetap kontraksi. Kalau kalian bisa rasakan karena itu latihan nafas juga. 8. Lagi. 9. Ya, tuh kalian bisa lihat. 10. Tarik nafas. 11. Last one. Oke, rilis. Oke. Oke, next gerakan selanjutnya ini namanya bench press ya. Jadi sebenarnya ini bisa sambil tiduran di teman-teman terlentang gitu posisinya. Nah, gerakannya itu seperti ini. Oke, kemudian tarik tangannya siku-siku ke arah samping ya. Shouldernya lurus, lalu di sini siku-siku 90 derajat ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi aku pakai bebannya 3 kilo ya untuk
bicep curl. Nah, kalau ini aku pakai juga dengan beban sebesar 3 kilo, itu nggak akan mampu. Jadi biasanya untuk bench press itu turunin satu di bawahnya beban yang tadi kalian pakai. Nah, karena aku nggak punya beban di bawah 3 kilo, itu aku pakainya botol mineral ya. Ini 1,5 kilo lah. Sebenarnya enak turunin dari 3 menjadi 2 kilo, tapi karena nggak ada, ya udah aku pakai ini aja gitu ya. Jadi teman-teman juga boleh pilih seperti itu ya. Nah, kita akan lakukan bench press ini dengan beban yang lebih kecil satu daripada yang bicep curl. Oke, gerakannya adalah luruskan tangannya ke arah depan. Oke, posisinya di sini adalah exhale, buang nafas. Oke, punggungnya tegak, shouldernya relax saja. Oke, dari sini tarik tangannya ke arah samping, luruskan. Tarik nafas, buka dadanya. Lagi, exhale, buang nafas. Tarik nafas lagi, inhale. Lagi, exhale, buang nafas. Tarik nafas lagi, 3. Exhale, buang nafas. Majuin lagi ke depan. Tarik nafas lagi, 4. Oke, again. Maju lagi ke depan. Tarik nafas lagi, 5. Lagi, lurusin ke depan. Tarik nafas lagi, 6. Masih yuk, ada 6 lagi. 7. Lagi. 8. Udah mulai capek ya. Tetap. Tahan dulu. 9. Kalau 8 udah capek, teman-teman boleh istirahat. Ya. 10. 2 lagi. Buang nafas. Inhale, tarik nafas. Last one. Oke, release. Oke, yang ketiga kita akan lakukan yang namanya shoulder press. Ya, jadi gerakannya adalah angkat ke arah atas. Oke, kembali lagi ke bawah seperti ini. Jadi dumbbellnya di sini, teman-teman tangannya lurusin ya, arahnya ke samping. Dari sini lalu lurusin tangannya dua-dua ke arah atas. Ya, seperti ini, lurus saja, nggak usah di sini aja. Kembali lagi turun ke arah samping. Untuk shoulder press aku kembali ke beban yang 3 kilo. Siap-siap, tangannya di samping dulu. Oke, dari sini tarik nafas. Ya, lalu buang nafas saat tangannya angkat ke atas. Oke, luruskan punggungnya, engage your core. Ya, tarik nafas lagi, buka dadanya, inhale. Angkat lagi, exhale. 2. Lagi. 3. Angkat lagi. 4. 4. Oke, lagi. 5. 6. Lagi. 7. Again. 8. Masih lagi. 9. 10. 2 kali lagi, yuk. Angkat, buang nafas, inhale, tarik nafas, last one, buang nafas. Oke, release. Yang keempat, kita akan lakukan namanya chest fly, ya. Jadi posisinya
itu posisinya seperti ini ya. Tekuk sedikit lututnya, jangan terlalu di extend seperti ini ya. Lututnya tekuk sedikit, lalu buka tangannya, badannya panjangin ke arah depan untuk spine-nya ya. Lalu dari sini buka tangannya, gunakan dumbbell yang lebih ringan daripada satu di bawah yang tadi ya. Tarik, lalu buka ke arah samping. Engage your core, perutnya masuk, core-nya di engage ya. Tarik nafas, tekuk sedikit, buang nafas saat turun. Tarik nafas saat angkat, buang nafas saat turun. Siap-siap dari sini, tarik nafas, inhale, angkat ke arah samping, lurus ke arah samping, buang nafas, exhale ya. Lihat perut aku pada saat inhale, engage, buang nafas, exhale lagi. 3, shouldernya jangan diayun, jangan begini ya, stay, punggungnya tetap tegak aja. Oke, kembali. 4, lurusin lagi ke bawah. 5, tarik ke arah samping, turun lagi ke bawah. 6, lagi. 7, 8, 9, 10, 11, last one, 12. Oke, rilis. Kembalikan lagi. Next, yang terakhir kita akan latihan untuk tricep ya. Jadi tricep itu posisinya di sini. Ini namanya tricep extension. Jadi gerakannya akan seperti ini ya. Tangannya pegang dumbbellnya seperti ini, lurusin ke arah atas, lalu kemudian turunin ke arah bawah, lurusin lagi ke arah tengah ya. Kembali lagi ke bawah lagi. Nah, yang harus diperhatikan adalah siku ini itu tidak turun atau naik atau geser kiri kanan, jangan di sini ya. Jadi sikunya nggak ikutan kebuka kayak gini, sikunya stay, tetap aja dekatkan ke arah telinga atau ke arah mukanya kalian ya, stay di sini. Lalu kalau kalian lihat dari samping ya, seperti ini, ininya nggak begini, jadi nggak badannya yang maju mundur, spine-nya tetap saja diam ya. Jadi posisinya adalah seperti ini, luruskan tangannya, punggungnya tegak, oke. Lalu dari sini ya, turunkan ke arah bawah, tarik nafas, angkat ke atas, buang nafas, turunin ke bawah. Siap-siap, angkat dumbbellnya ke arah atas. Oke, tegak punggungnya. Jangan lupa setiap gerakan engage your core ya. Lalu buang nafas, exhale. Tarik lagi ke atas, inhale. Dua, lagi tarik lagi ke atas. 3, kembali lagi. 4, lagi tarik lagi. 5, again.
6, setengah jalan, ayo, 7, lagi, 8. Kalau yang udah capek boleh istirahat ya. Oke, yang mau lanjut sama aku, 9, lagi, 10, masih lagi, 11, and then last one. Oke, release. Kayaknya nggak lompat-lompat ya, tapi ternyata keringatan juga dan capek. Kalau ini aja kalian lakukan ya, jadi 5 gerakan, setiap gerakan 3 set itu kalian udah lakukan sebanyak 180 kali loh ya. Jadi untuk latihan hari ini doang. Nah, maksimalkan dulu tekniknya, benar dulu pernapasan, kemudian cara pegangnya ya. Ini akan membantu sebagai gerakan dasar untuk kita latihan selanjutnya. Terima kasih udah latihan sama aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk gerakan selanjutnya di program cara membuat tubuh yang tone ya. Jangan lupa subscribe channel MyFit Daily Dose dan ajak teman-teman kalian untuk latihan bareng sama kita. I see you in the next video. Bye bye. Stay healthy.